Dan kaos kakinya harus pakai yang warnanya sama jas kalau bisa ya. Sama celana dan jas overallnya. Jadi jangan tiba-tiba putih, jadinya Mungkin. Michael Jackson. Kalau kayak putih jadi. What's up? It's Quinn. Ya, tahu lah ya. Udah nggak perlu dikenalin lagi lah ya. ya. Udah terlalu berkali-kali dia datang ke channel gue. Christian. Yes, kali ini kita mau bikin outfit yang bertolak belakang dengan karakteristik fashion kita. Gua. Lebih tepatnya lu. Gua masih sering lihat lu soalnya kok Iya. dengan penampilan seperti itu. Iya. Tiap saya mampir ke sini saya akan dibuat cemas gitu. Ada aja yang mau dirubah. Keke kan terkenal dengan keberantakannya sebagai salah satu karakter fashion yang terkuat. Tapi ada occasion tertentu yang mengharuskan kita agak rapi. Nggak bisa egois berantakan mulu lah. Betul, memang fashion boleh idealis boleh. ya. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus bijak juga berpakaiannya gitu. Salah satunya adalah kondangan. Lu pernikahan orang, Iya. Atau misalkan kayak ada acara keluarga, gitu. Kan tidak mungkin Anda pakai pakaian seperti saya. Iya. Nggak mungkin pakai pakaian digulung-gulung tuh caranya. Atau masih mungkin? Gue sih mungkin akan sedikit break the rules ya. Maksudnya gini, tetap rapi, cuman tidak menghilangkan esensi asli gue dalam berpakaian gitu. Oke. Tidak menghilangkan karakter aslinya Betul, jadi ya. betul. Nah makanya kita mau ngeliat nih, kayak gue pergi ke kondangan pakaiannya seperti apa, Keke ke kondangan pakaiannya seperti apa. Tapi kondangan sendiri tuh ada banyak occasion juga nih. Banyak. Tapi biar gampang kita bikin jadi dua macam. Jadi yang pertama, gimana kondangan kalau ballroom? Indoor ya? Indoor, di ballroom, di hotel. Yang kedua, bagaimana kalau kondangannya outdoor? Misalkan garden party, atau mungkin yang paling sering di Bali kali ya? Iya kan? Ya, kan lagi zaman tuh, nikah di pantai. Gue sendiri maunya nikah di pantai sih. Udah ada calonnya? Calonnya ada. Calonnya ada. Uangnya belum ada. Makanya subscribe ya. Biar saya cepat dapat tabungan merit. Sebentar, sebelum itu apakah udah ngomong ngasih unjuk hari ini? Ya ampun. Gak bisa. Di sini kita mau ngasih unjuk. Tapi sebelum kita berdandan pakaian, ada satu hal yang harus kita dandanin terlebih dahulu. Apa tuh? Rambut. Hairdo. Paling nggak boleh, paling anti, paling tabu. Kalau hair nggak didu. Kalau rambut tuh udah serius nih. Menyimaknya udah serius. Kalau hair nggak didu. Kalau rambut nggak diapa-apain ke kondangan itu paling tabu. Ya karena sebenarnya kayak esensi rapihnya itu kan dilihat kan dari rambut. Betul. Kita pakai wax andalan gue, Gatsby Moving Rubber. Ya, gue juga demennya pakai itu juga. Iya, soalnya nggak ada bahasanya sama sekali kan. Ini pengalaman hairdo terjauh gue. Apa? Kacanya kesini nih. Susah ya ternyata susah. Hairdo ke kamera begini. Oh, mohon maaf banget nih, gue butuh kaca dah. 2 hours later. Kali ini nyokap gue lihat, siapa kamu rapi sekali? Kemarin terang sekali. Anak saya tuh berantakan. Gelap dan berantakan. Oke. Oke, jadi rambut kita kalau lagi mau ke kondangan tuh biasanya harus yang rapih ya. Dan karena kita rambutnya panjang, salah satu cara paling gampang buat dirapihin adalah dengan cara dikebelakangin. Slick back. Ya, slick back itu adalah option yang paling mudah untuk kalian yang berambut panjang. Sebenarnya ada sih rambut yang nggak perlu diapa-apain kalau mau ke kondangan ya. French crop, Ya, basket. ya itu nggak usah diapa-apain juga udah rapi Dreadlock. sebenarnya ya. Dreadlock kok. Iya bener. Masa dreadlock gak boleh kondangan? Iya dong. Oke, sekarang kita bakal ganti outfit pertama kita ya, yaitu Ballroom party. mari. Sedap. Kapan lagi ngelihat house squirrel rapi banget kayak begini dah. Tapi tetep nih, serapi-rapinya Keke selalu ada elemen-elemen streetnya. Ada overlong belt. Yap, ini kayak ada webbing yang jatuh gitu. Jadi ada Kayak techwear jadinya. techwear. Udah Taste gitu, of techwear. Ya, gimana dong? ketika ngeliat kayak, wah ini bukan masih house squirrel. Silahkan dijelaskan kenapa look lu walaupun kayak udah rapih nih, gue pikir kayak udah tidak menjadi house squirrel yang biasa nih ketika mau kondangan, tapi ternyata lu masih masukin celana lu ke kaos kaki. Jadi kan sempet gue juga waktu kita swap style kok ya, gue juga sempet bilang kan kayak gue kondangannya kayak gini. Nah ya ini look kayak gitu loh, kayak bukan berarti gue nggak rapi, gue nggak menghormati acaranya, cuman tetap ya gue pakai atribut yang memang seharusnya acara itu pakai, tapi gue nggak mau menghilangkan esensi fashion yang gue suka dari karakter gue, which is streetnya itu tetap ada. Makanya gue tetap masukin celana ke dalam kaos kaki, pakainya pun bukan kayak pantofel atau apa, tapi gue pakai Doc Mart instead. Nah, terus untuk aksesorinya mungkin kalau pakaian rapih, gue maksa pakai slayer, akan kelihatannya off. Makanya gue pakainya overlong belt. Jadi tetap ada unsur berantakannya, cuman pada tempatnya gitu loh. Gue juga main warna yang netral, nggak main warna yang nabrak. Jadi menurut gue sih, ya gue pun ini ngelihatnya masih enak dilihat lah, walaupun nggak serapih formal banget. Tapi ada yang pernah komenin lu nggak kalau lu ke kondangan terus pakai celananya begitu? Sempet nggak?
Oh, jadi dapat komentarnya komentar bagus. Iya, mostly kayak gini ya, kayak kok kepikiran sih gitu masukin ke sini, dan memang kayak kalau teman-teman ngelihatnya udah normal gitu loh. Kayak dari instead of giving comment kayak emang gitu. Kayak gitu. Jadi kayak lebih ke arah nyelenehnya masih ada. Tapi ini ada satu lagi yang mencolok nih. Ada chain. Ya, gue gila banget sama aksesori kan. Kalung, gelang, cincin. Cuman kayak pakaian rapi pun bukan berarti lo nggak bisa bermain aksesoris yang grunge atau street. Nah, makanya gue pakai chain yang bikin classic look kayak British gentleman zaman dulu kan mereka suka nyantolin jam. Betul. Nah, cuman ini gue bikin aksesorinya itu kayak aksesori yang lagi trending sekarang kayak misalkan peniti atau apa. Nah, gue bikin crossing ke jasnya. Jadi masih ada sense of classy-nya, elegannya masih ada. Walaupun gue berantakin overall look ya, vampire look. Vampire look, satu, kalau enggak Butler, iya. Ini nggak bawa anduk ini. Iya, lu kayak ada di game, kayak ada di game-game otome gitu. Kalau lu nih kok, kayak gue sih sering ya ngelihat kok aku itu pakai jas yang rapih gitu. Cuman gue pikir kalau lu ke kondangan malah lu lebih all out rapinya kok. Ternyata ini lebih santai banget, tapi nggak apa ya, nggak bisa dibilang nggak rapi juga gitu. Lebih ke yang santai, tapi santai buat acara dan fashionnya ngangkat banget. Dan gue sangat suka rambutnya. Wah, thank you. Rambutnya kok aku itu, gue sering ketemu orang ini lah. Ya bukan sering lagi kan? Tapi kayak terlalu sering nih. Rambut dia di style kayak Korean style, fashionable style yang gimana sering lah. Tapi rapih yang kayak gini tuh gue belum pernah lihat, dan ternyata nail it banget kok. Oh, masa sih lu belum pernah lihat rambut yang kayak gini? Belum. Yang slick back begini belum pernah? Belum. Oh. Terakhir tuh lu paling rapi kayaknya Joker, tapi itu kan ya itu ke belakangnya gitu semua gitu. Iya. Itu masih agak pendek untuk dibikin seperti ini. Kalau sekarang bener-bener udah bisa slick. Itu dandy banget gitu. Dandy ya? Dandy banget. Iya, jadi kayak ketika kita ke kondangan, memang jas itu adalah paling gampang deh. Cowok pakai jas tuh udah nggak mungkin jelek. Betul. Apalagi kalau pakai celananya ya. Sebenarnya celana itu adalah salah satu kunci rapihnya juga. Jadi ketika kita mau pakai jasnya misalkan fitnya udah bagus nih. Dan mostly memang atasan itu fitnya akan lebih gampang kalau jas ya menurut gue ini. Tapi kalau misalkan celana lu kepanjangan dikit aja, secara general sudah kelihatan tidak rapih. Jadi kayak celana bahan yang paling bagusnya bukan dalam ranah fashion ya. Bagus secara general menurut gua adalah yang jatuhnya tuh sedikit ngatung. Nggak usah sampai crop nggak apa-apa, tapi jatuhnya sedikit ngatung sehingga nggak ada lipetan sama sekali. Oke. Jadi jatuhnya jadi tuh slick. Lempeng, nggak ada kerut-kerutnya sama sekali. Gue bikin kerut-kerut. Makanya gue tekankan bukan dalam ranah fashion. Karena kalau udah kayak gini, ini udah ngomong fashion nih. Fashion have no rules. Tapi kalau misalkan mau bagus dilihat secara general, secara umum, secara baju formal lah. Secara formal, secara awam juga kayak di mata orang-orang yang tidak terlalu into fashion, melihat something yang rapi, menurut gue kalau di celana kuncinya adalah jatuhnya jangan terlalu panjang. Oke. Nih kayak gini kan masih ada lipetan nih. Oke. Iya. Dibuat biar dia nggak ada kerutannya. Oke. Ini new lesson for me guys. Menurut gue sih ini hal kecil yang impactnya gede. Impactnya besar. Ngangkat look banget, mempengaruhi look. Dan kebetulan karena gue memang sukanya yang crop, makanya gue lipetnya 2 kali. See guys, ini bermanfaat sekali. Jujur gue baru tahu loh. Gue jarang pakai begini. Ya? Nah, karena jas itu terlalu mudah, maksudnya kayak cara paling gampang ke kondangan, rapi, ganteng, keren, pakai aja jas. Bahkan versatile itu jas pakai kaos aja bagus. Dalamannya nggak usah rapi-rapi. Pakai kaos kutang. Pakai kutang pun orang nggak tahu kita pakai kutang. Ya kan kelihatannya bagus aja, padahal pas dibuka lah ketek gitu. Jas tuh bener-bener kayak life hack buat keren ya kok ya. Life hack. Jas tuh paling gampang. Nah, makanya kayak gimana ya caranya selain pakai jas? Cara lainnya adalah pakai sweater, tapi pakai kemeja dalamnya. Dan kemejanya terserah, sebenarnya bebas mau kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek juga boleh. Tapi sebenarnya yang kita cari hanya kerahnya doang. Biasanya dinilai rapih adalah kalau ada kerahnya. Di sini gue pakai yang lengan panjang karena mau nunjukin di sini juga. Biar main perpaduan warna juga kok ya, dari sweater ke kemejanya. Betul. Jadi selain nongol di kerah, nongol juga di lengan. Dan ini adalah salah satu cara paling gampang untuk bermain mix and match warna kalau ke kondangan formal, ke kondangan-kondangan atau ke acara yang butuh kita berpakaian rapi. Jadi kayak contoh di sini gue pakai sweater, ini warnanya hitam putih. Aku bermain di kerahnya yang ada warna hijau. Jadi ada aksen warna hijau di area leher kerah dan ada aksen warna hijau di area pergelangan. Betul. Dan ini kalau teman-teman mau mainin warna lain sebenarnya juga bisa-bisa banget karena nongolnya kecil banget. Nongolnya tuh sedikit. Minor lah kok ya. Minor sekali. Nggak sampai
ngebanting Kan look nggak begini gitu. Iya. Ya kan? Nggak kelihatan banyak, kelihatannya tuh bener-bener cuma dikit doang. Jadi buat temen-temen yang kayak mau coba explore warna, ini adalah salah satu cara explore warna yang paling aman. Pakai aja warna apapun di sini, mau warna kuning, merah, hijau, ungu, bla bla bla, bla bla, orange itu bisa. Kan cuma dikit ya, Pak. Karena cuma sedikit. Selama sweaternya masih pakai warna yang basic. Makanya di sini gue pilihnya warna hitam putih biar gampang dijadiin referensi sama teman-teman yang nonton. Setelah gue mendalami dunia fashion dan gue udah menemukan jati diri fashion gue tuh di mana, ya rapih gue itu ya kayak, aduh kalau kondangan pakai jas dong, gitu loh. Kayak stigmanya udah kebentuk di situ. Cuman kayak ya I learn a lot of new things. Kayak ternyata bisa kayak gini juga, dan ini kalian juga bisa steal the deal. Steal the deal. Ke toko dong gue. Steal the look. Sorry, kok gue steal the deal sih? Dijual. Oh, satu lagi mungkin hal-hal kecil yang nambah kesan rapi. Satunya itu arloji. Oh ya. Menurut gue tangan pakai arloji dan tidak pakai arloji itu beda jauh. Benar. Dan arlojinya harus spesifik. Arloji rantai. Betul banget. Jadi bukan yang rubber. Betul. Atau Bukan leather. Leather masih oke. Oh ya, leather masih oke. Atau kalaupun yang rubber ya, cari yang bagian tengahnya metal. Gold. Warna either gold atau rose Silver. gold. Jadi jangan yang benar, atau silver boleh. Pokoknya yang warna tengahnya itu metal. Jangan yang semuanya rubber. Jadinya kayak sporty. Ya betul. Jadi kayak kalau lagi pakai pakaian begini nih, pakainya G-Shock itu kurang kurs. Menurut gua kurs. Jadi harus pakainya yang tetap ada metalnya. Itu satu. Besi. Kedua, belt. Belt. Dan beltnya kalau bisa jangan yang gede. Oh, yang slim ya? Yang agak slim. Jangan yang terlalu slim juga nggak apa-apa. Tapi yang seperti ini nih, ini menurut gue just nice. Oke. Karena kalau misalkan pakainya yang gede, itu agak tua. Jadi kayak itu kayak belt yang dipakai bapak-bapak gitu. That style banget ya. That style kalau pakainya bakalnya gede. Iya, Udah gitu yang leathernya juga tuh gede gitu. Harley lah gitu. Lebar, Harley. No. Misalkan mau pakai di sini bakalnya warna silver atau gold terserah. Usahakan mungkin disamain. Ada color match ya? Ada color match juga. Jadi ini kan udah ngomongin aksesoris nih kok. Berarti kalau gue nanya, kacamata ngaruh gak sih kok? Ngaruh. Karena kacamata itu menambah kesan smart. Betul, setuju. Iya. Ini kalau ngelihat, misalkan gue mundur deh dari frame nih ya, nggak ada nih. Ini kayak ngelihat nerdy yang kalem, yang gitu, datang mau dipalak gitu. Kalau gue mikirnya kayak X tambah Y sama iya kayak dosen-dosen yang banyak fans gitu. Dosen-dosen di komik Korea, ini Jepang Korea. Iya, benar. Jadi itu versi rapih dari gua, tapi yang juga at the same time kayak rapihnya nggak over dan masih ada kesan casualnya. Tapi casualnya juga pada tempat yang benar gitu. Casualnya masih di occasion yang formal, yang membutuhkan untuk rapi. Tapi kalau misalkan mau dibikin rapih banget, dari sini gampang, tinggal ditambahin jas. Coba. Nah, kalau gini kan gue berasa punya temen. Berasa punya saudara. Iya, akhirnya gitu. Jadi ini kayak look yang barusan gue bikin, itu juga tinggal ditambahin sama jas. Ini jadinya udah ekstra formal, udah rapih banget. Mungkin kalau audiens sadar ya kok ya, kayak mungkin kita berdua nih looknya sama nih, rapih gitu. Cuman sebenarnya unsurnya banyak yang berbeda gitu. Kayak gue mengangkat rapihnya itu bisa dibilang gue menggunakan esensi dari business attire. Dasi, rompi. Lu bisa nge-tweak rapih dengan casual attire. Sweater, kemeja. Jadi kayak banyak yang bisa diekspor sebenarnya ya formal wear itu ya. Betul. Lagi pula memang formal wear sebenarnya yang paling rapih itu adalah 3 pieces suit. 3 pieces suit itu jadi ada 1 jas, 2 rompi, 3 trouser. Karena gue nggak punya rompi, jadi gue suka akalin rompinya dengan cara pakai sweater atau enggak cardigan juga bisa. Karena cardigan potongannya kan lebih V. Iya, lebih cop di bawah kan. Jadi seolah-olah kalau dilihat sekilas kayak rompi. Padahal pas lagi dikasih unjuk, oh ternyata cardigan. Tinggal cari cardigan yang warnanya nge-match dengan suitnya. Misalnya kan warna hitam. Nah, cari aja cardigan warna hitam. Abu juga bisa. Abu juga bisa. Jatuhnya kayak gini. Iya. Vest pakai dikeluarin. Iya, Dan ada potongan ini nih, segitiga kebaliknya ini nih. Nah, kalau cardigan kan nggak ada ini. Betul. Jadi rata aja ya. Akuin sih mahir banget. Gue bener-bener kayak anjing gue buta anjing. Los banget gue, dia ngomongin apa. Nah, sebenarnya satu lagi, ini poin terakhir gue. Apa nih? Ini poin terakhir gue. Bikin look seperti ini sudah rapi sebenarnya. Tapi ada satu poin yang kecil
kecil banget, yaitu bagian mata kakinya kan gue buka nih. Ini bikin kesan casual sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalkan mau rapinya pol, mentok, udah pakai 3 pieces suit, udah gitu pakai kaos kaki. Dan kaos kakinya harus pakai yang warnanya Sama jas kalau bisa ya. sama celana dan jas overallnya. Jadi jangan tiba-tiba putih, jadinya Mungkin- Michael Jackson. Kalau kayak putih jadi Awas kena beneran, paniknya beneran gitu. Nah, ini kelihatan jauh lebih rapih. Ini udah full rapih. Nah, mungkin ini juga kok ya, kayak kenapa ini style yang gua gunakan itu kelihatannya masih masuk-masuk aja, karena kaos kakinya juga warnanya sama sama betul. celana gua. Betul, Jadi nggak betul. ngebanting banget, sah-sah Betul. aja gitu gua giniin. Betul, sah-sah aja karena ketika dimasukin hitam ketemu hitam, iya. ketemu hitam lagi, Iya. sepatunya hitam juga. Iya, Tapi kalau iya, kayaknya iya. udah pakai warna putih atau warna lain, kayaknya udah samping terus ke tengah gitu caranya. Ini tutorial. Jadi tutorial gua mau ngikutin lagi Kalau ini adalah versi Lu. 10/10 rapi, jadi udah tidak ada yang bisa gua tambahin lagi di look ini. Ya ini udah mentok lah ya, Ini kayak rapih. level Iya, maksimum. udah mentok, iya. Udah ada auranya nih ya. Sekali lagi bukan Raro. Nah kalau dari gue sebenarnya gini kok, kayak well ini pun sebenarnya masih bisa ada yang ditweak. Karena gini, bisa dibilang kayak nggak semuanya pede gitu pakai ornamen yang terlalu seperti ini. Kalau gue urat malunya udah putus, gitu kan. Nah Cuman cuman malu kita udah setebel senar bass. senar bass, bassnya bass betot, dung dung dung. Iya, betul. Nah mungkin gue bisa kasih sedikit tips lah ya, kayak kalau misalkan mau yang lebih nyantai, nggak gitu ribet, bisa juga nih dikulik dari look ini. Oh, tadi gue dari agak santai ke rapi, lu mau bikin lebih santai? Lebih santai lagi. Oke, Nah, oke. pertama yang bisa gue lakukan adalah remove ornamen rantainya kok. Karena ini ornamennya bold. Bold banget. Bold ini sekali. tuh yang bener-bener ngasih, ya mungkin bisa dilihat ya, kayak ya udah kayak pada umumnya jas aja gitu. Iya. Ini tuh ngangkat Ini classy satu, look kayak iya, banget. iya, Ini iya, cuma iya, satu iya, ini iya. padahal gitu loh. Nah terus gue bakal remove vestnya kok. Oke. Dan ganti, yang tadi gue bilang, business attire-nya gue ganti, vest sama dasinya gue hilangin. Oh, oke. Jadi tunggu sebentar, gue Silakan. akan ganti look. Oke. Harus buka. Gua mau lewat. Hampir kena bener. Iya. Oh. Nah, kayak tadi Pakai kan scarf ya? pakai scarf. Jadi gini, Tidak hilang dari Nah, elemen utama ini- keke, scarf. ini yang mungkin tadi gue pas lagi ganti baju kepikiran juga. Kalau lu nge-share looks formalnya berdasarkan formal. Nah, ini gua berdasarkan fashion yang gua adaptasikan sehari-hari. Nah, Oke, jadi oke. gue nggak ngilangin celana dimasukin kaos kaki, scarf tetap ada. Nah, cuman penggunaan scarf ketika kayak misalkan gue pingin lebih ke acara yang nyantai. Yang tadi gue bilang, yang di remove adalah business attire-nya. Yaitu kayak dasinya gue remove, vestnya gue remove, kancingnya gue buka. Menurut gue kalau kemeja kancingnya rapet sampai atas, sama kancingnya kebuka satu aja, vibe-nya udah beda banget. Beda banget. Nah, ini gue buka dua, gue masukin scarf kok. Nah, Nah, iya. jadi ini tuh lebih enggak fit gitu loh, kayak masih ada longgar-longgarnya. Iya. Dan kemejanya juga kayak lebih kelihatan kayak ornamen aja dari luar gitu jasnya. Nggak ada vestnya, jadi kayak lebih nyantai. Iya, Dan iya, ditambah iya. dengan look gue yang bawah, jadi kalau dilihat overall ini tuh kayak ini lebih ke kayak fashion wear ya, Iya, daripada ke formal wear. Betul, Tapi betul. nggak dibilang rapi pun masih rapi. Rapi. Nah ini how I rock my formal, Formal wear. Ini something yang inspiring buat gue juga. Wah, akhirnya kita menginspirasi ya. Tadi gue dapet. Sama-sama, iya. Iya. Enggak, gue udah hampir kena tadi. Oke guys, jadi itu dia formal wear kita versi Ballroom. yes. Dan berikutnya kita akan ganti untuk formal wear versi Outdoor party. atau beach wedding. Kok kenapa kayak DWP? Wedding kan ya Kenapa? begitu. Iya, kenapa nge-rave? Hah? Siapa yang pernikahannya seperti itu? Bener juga. Let's go!